Menurut Alodokter, sistem pernapasan pada manusia merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan mempunyai laju pernapasan yang normal apabila bernapas sebanyak 12 hingga 20 kali per menit dalam keadaan istirahat dan terus-menerus. Sistem pernapasan manusia adalah mekanisme yang penting bagi tubuh untuk memperoleh energi dan mempertahankan kelangsungan hidup. Energi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dapat dihasilkan melalui proses respirasi. Respirasi adalah proses pembakaran atau oksidasi senyawa organik bahan makanan dalam sel tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini membutuhkan oksigen sebagai zat pengoksidasi yang akan mengubah glukosa menjadi energi, karbon dioksida, dan air. Untuk mendukung proses respirasi ini, tubuh manusia memerlukan pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan yang dilakukan melalui sistem pernapasan. Dalam sistem pernapasan, oksigen diambil dari udara luar dan disalurkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida, produk sampingan dari proses respirasi, dikeluarkan ke lingkungan. Manfaat respirasi bagi tubuh manusia sangat penting, antara lain untuk meningkatkan fungsi paru-paru, menstabilkan tekanan darah, mengeluarkan toksik atau racun yang ada dalam tubuh, dan membantu melancarkan aliran limfatik. Proses respirasi pada manusia terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar adalah proses pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan sekitar. Gas yang dipertukarkan adalah oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan karbon dioksida yang dikeluarkan. Proses ini terjadi di paru-paru, tepatnya di alveolus, yaitu kantung udara kecil yang terletak di dalam paru-paru. Di alveolus, oksigen dari udara yang kita hirup akan berdifusi ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida yang ada dalam darah akan berdifusi keluar menuju udara yang kita hembuskan. Sedangkan respirasi dalam adalah proses yang terjadi di dalam sel tubuh, di mana oksigen yang dibawa oleh darah digunakan untuk mengoksidasi glukosa menjadi energi yang diperlukan oleh sel untuk melakukan berbagai fungsi. Selama respirasi dalam, glukosa dipecah dalam mitokondria sel, menghasilkan energi dalam bentuk ATP, serta menghasilkan karbon dioksida dan air sebagai produk sampingan. Energi yang dihasilkan ini sangat penting bagi sel untuk mempertahankan aktivitas metabolisme dan mendukung kehidupan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya, sistem pernapasan manusia terdiri dari dua proses utama yang saling berhubungan, yaitu respirasi seluler dan respirasi paru-paru. Kedua jenis respirasi ini memiliki peran penting dalam menyediakan energi bagi tubuh serta menjaga keseimbangan gas dalam tubuh. Respirasi seluler adalah proses metabolisme yang terjadi di dalam sel tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini melibatkan penggunaan oksigen dalam konversi glukosa menjadi energi yang digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas vital. Dalam respirasi seluler, glukosa yang diperoleh dari makanan dipecah dalam sel melalui serangkaian reaksi kimia yang dikenal sebagai glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transportasi elektron. Proses ini menghasilkan ATP yang merupakan sumber utama energi bagi sel, serta menghasilkan produk sampingan berupa karbon dioksida dan air. ATP yang dihasilkan digunakan oleh sel untuk berbagai proses biologis seperti kontraksi otot, sintesis protein, dan pemeliharaan struktur sel. Dengan demikian, respirasi seluler sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup dan fungsi sel dalam tubuh. Selanjutnya, respirasi paru-paru merujuk pada proses pertukaran gas antara tubuh manusia dan lingkungan eksternal yang berlangsung di paru-paru. Proses ini melibatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara di alveolus paru-paru. Ketika kita bernafas, udara yang kaya oksigen masuk ke dalam saluran pernapasan dan mencapai alveolus, yaitu kantung udara kecil di dalam paru-paru. Di dalam alveolus, oksigen berdifusi ke dalam pembuluh darah kapiler dan kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Di sisi lain, karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh selama respirasi seluler dipindahkan ke dalam darah, lalu dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui proses pernapasan. Selanjutnya ada mekanisme respirasi. Proses respirasi terdiri dari 4 mekanisme.
Yang pertama ada ventilasi paru-paru. Pada ventilasi paru-paru terjadi pertukaran keluar masuknya udara dari paru-paru. Yang kedua, pertukaran gas melalui proses difusi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveolus, yaitu kantong udara di paru-paru, sama darah di kapiler. Yang ketiga, transportasi oksigen dan karbon dioksida. Darah diibaratkan menjadi kurir. Hemoglobin di sel darah merah mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh yang lainnya. Yang keempat, ada kontrol respirasi. Proses ini terjadi pada tingkat sel, di mana oksigen digunakan untuk mengubah dari glukosa menjadi energi. Homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk menjaga kondisi internal agar tetap stabil, meskipun ada perubahan di lingkungan luar. Dalam sistem pernapasan, homeostasis melibatkan proses pertukaran gas dan pengaturan pH darah agar tubuh bisa berfungsi dengan baik. Pertama, pertukaran gas. Paru-paru berperan dalam pertukaran gas dengan cara mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan menggantikannya dengan oksigen O2 yang dibutuhkan tubuh. Oksigen ini digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi yang diperlukan dalam berbagai aktivitas, seperti gerakan otot dan pengiriman sinyal saraf. 2. Pengaturan pH darah. Darah yang mengandung karbon dioksida masuk ke kapiler di paru-paru. Di sana, karbon dioksida bereaksi dengan air membentuk asam karbonat H2CO3 yang kemudian terurai menjadi ion hidrogen H+ dan bikarbonat HCO3-. Proses ini membantu menjaga pH darah agar tetap stabil di sekitar 7,4 yang sedikit basah. Jika pH darah turun dari 7,2 atau naik di atas 7,6, fungsi otak dan organ lain bisa terganggu. Jika pH darah terlalu rendah di bawah 6,9 atau terlalu tinggi di atas 7,9, kondisi ini bisa mengancam nyawa. Proses pernapasan manusia terdiri dari dua siklus utama, yaitu inspirasi adalah masuknya udara ke tubuh, dan ekspirasi adalah keluarnya udara dari tubuh. Mekanisme pernapasan dibagi menjadi dua jenis, pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan dada. Terdiri dari inspirasi, yaitu otot interkostalis eksternal berkontraksi, mengangkat tulang rusuk, memperbesar rongga dada, dan menurunkan tekanan di paru-paru sehingga udara masuk. Kemudian ekspirasi, yaitu otot interkostalis eksternal relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan paru-paru meningkat, dan udara keluar. Yang kedua, pernapasan perut. Terdiri dari inspirasi, yaitu otot diafragma berkontraksi, berubah dari melengkung menjadi mendatar, memperbesar rongga dada, dan memungkinkan udara masuk. Kemudian ekspirasi, yaitu otot diafragma relaksasi, kembali melengkung, volume rongga dada mengecil, tekanan di paru-paru meningkat, dan udara keluar. Saluran pernapasan merupakan tabung atau pipa yang berfungsi untuk mengangkut udara dari atmosfer untuk menuju ke kantung udara pada paru-paru. Saluran pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas terdiri dari hidung, mulut, laring, dan faring, sedangkan saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronchiolus, dan paru-paru. Sistem pernapasan manusia terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi tertentu. Organ yang pertama itu ada hidung. Hidung merupakan tempat keluar dan masuknya udara. Pada hidung terdapat rambut-rambut halus dan mukus yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke hidung bersamaan dengan udara. Lalu, organ yang kedua itu ada faring atau tekak. Faring ini merupakan tempat persilangan antara sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Fungsi dari faring yaitu sebagai jalur masuk dan keluarnya udara. Selain itu, faring juga berfungsi pada penyaringan, pengatur tekanan, dan pengaturan kelembapan pada udara yang masuk. Faring ini tersusun dari 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Lalu organ yang ketiga itu ada laring. Laring terletak di bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Fungsi dari laring ini adalah menghasilkan suara karena di dalam laring terdapat pita suara. Selain itu, laring juga berfungsi sebagai jalur atau saluran keluar dan masuknya udara. Laring tersusun dari 9 tulang rawan yang membentuk menyerupai kotak. Organ yang keempat itu ada trakea. Trakea ini sering disebut sebagai percabangan dari tenggorokan. Trakea menghubungkan tenggorokan dan bronkus.
Trakea ini memiliki panjang sekitar 9-11 cm dan tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan. Cincin tulang rawan ini berfungsi agar trakea tetap terbuka sehingga udara dapat keluar dan masuk melalui trakea. Organ yang kelima itu ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Fungsi dari bronkus yaitu sebagai jalur masuknya udara baik keluar maupun ke dalam paru-paru. Kemudian bronkus ini nanti akan bercabang kembali menjadi bronchiolus. Dan bronchiolus ini kembali bercabang menjadi percabangan yang lebih kecil sehingga disebut bronchiolus terminal. Di ujung bronchiolus terminal terdapat alveolus. Lalu, organ pernapasan yang terakhir itu adalah paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ pernapasan utama pada sistem pernapasan manusia. Paru-paru terletak di rongga dada bagian kiri dan kanan yang dipisahkan oleh jantung dan terletak di atas diafragma. Paru-paru pada manusia mengandung sekitar 300 juta alveolus. Alveolus ini merupakan gelembung-gelembung udara yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selain itu, paru-paru juga dilapisi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Selaput ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat bernapas sehingga paru-paru tidak mengalami iritasi. Selain menjelaskan mengenai organ-organ pernapasan pada manusia, saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai tabung udara. Ruang mati anatomi atau anatomic dead space merupakan ruang dalam saluran pernapasan yang tidak mengalami pertukaran gas karena tetap berada di saluran udara penghantar atau mencapai alveolus yang tidak perfungsi atau perfungsi yang buruk. Ruang mati anatomi pada saluran pernapasan yaitu zona konduksi. Ruang mati anatomi ini memiliki volume kurang lebih 150 mili. Gangguan sistem pernapasan. Ada 4 gangguan sistem pernapasan. Yang pertama yaitu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Infeksi ini dapat disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyerang saluran pernapasan atas atau bawah, seperti flu, pilek, pneumonia. Gejalanya meliputi batuk, demam, sesak napas, dan tenggorokan gatal. Yang kedua, asma. Asma adalah gangguan pernapasan kronis yang menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran napas, mengakibatkan kesulitan bernapas, batuk, dan menggigil. Faktor pemicu bisa berupa alergi, polusi, dan infeksi. Yang ketiga adalah tuberkulosis atau TBC. TBC adalah infeksi bakteri yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Gejalanya meliputi batuk berkepanjangan, penurunan berat badan, demam, dan keringat malam. Yang keempat adalah kanker paru-paru. Kanker yang berkembang di paru-paru seringkali disebabkan oleh merokok atau paparan polusi. Gejalanya termasuk batuk terus-menerus, sesak napas, nyeri dada, dan penurunan berat badan. Pada materi kita kali ini terdapat sebuah studi kasus yang berkaitan dengan sistem pernapasan, yaitu asma. Di dalamnya terdapat 2 aspek, yang pertama aspek fisik, yang kedua aspek psikologis. Menurut aspek fisik, asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas, ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronchiolus. Asma biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas bronchiolus terhadap benda-benda asing di udara. Yang kedua, menurut aspek psikologis, stres menimbulkan perubahan psikologis pada tubuh seseorang. Perubahan tersebut kemudian memaksa tubuh mereka memproduksi histamin dan leukotriene dalam jumlah besar. Reaksi inilah yang kemudian menyebabkan penegangan otot-otot di sekitar saluran napas yang memicu timbulnya serangan asma. Perubahan keadaan emosi yang cepat bisa pula memaksa tubuh untuk berkoordinasi dengan cepat. Hal ini menempatkan tubuh pada situasi yang sulit dengan beban mental yang berat. Keadaan psikologis tersebut bisa memicu serangan asma yang drastis. Bahkan, pada seseorang yang cenderung tenang sekali